Halo, selamat pagi Pak Priyo. Selamat pagi teman-teman semua. Pada video kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi Galat. Sebelumnya, anggota kelompok kami terdiri atas saya, Divya Sinta Sukarsatmaja, Viko Riza Ramadhani, Ririn Indah Cahyani, Axeliano Rafael Situmeang, dan Priska Della Budiman. Video ini kami bagi ke dalam beberapa sub-presentasi. Yang pertama akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan metode numerik. Yang kedua menjelaskan apa yang dimaksud dengan galat. Yang ketiga menjelaskan apa saja tipe-tipe galat. Yang keempat menjelaskan berbagai jenis galat. Yang kelima membahas contoh soal perhitungan galat. Dan yang keenam akan menjelaskan apa itu propagasi galat. Oke, kita masuk ke submateri yang pertama, yaitu pengertian dari metode numerik. Metode numerik adalah suatu cara sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan matematis dengan operasi perhitungan, atau kita juga bisa sebut sebagai metode untuk mencari jawaban dari suatu persoalan menggunakan pendekatan dengan tingkat error atau galat yang sudah ditentukan. Penyelesaian secara numerik dari suatu persamaan matematika adalah nilai hampiran atau aproksimasi yang mendekati nilai eksak atau nilai sebenarnya dari penyelesaian analitik. Lalu apa sih perbedaannya antara metode numerik dengan metode analitik? Kita bisa merangkumnya menjadi 3 perbedaan utama di antara kedua metode ini. Yang pertama adalah metode numerik ini solusinya selalu berbentuk angka, sedangkan pada metode analitik menghasilkan solusi dalam bentuk fungsi matematik yang selanjutnya fungsi matematik tersebut dapat dievaluasi untuk menghasilkan nilai dalam bentuk angka. Yang kedua, metode numerik menggunakan iterasi berlanjut seperti Data Taylor, Newton-Raphson, biseksi, dan lain-lainnya yang memiliki aturan tertentu. Sedangkan pada metode analitik, yaitu menggunakan aritmatika atau perhitungan. Perbedaan yang ketiga adalah metode numerik tidak selamanya menghasilkan jawaban angka, sedangkan metode analitik pasti menghasilkan angka dan menghasilkan rumus-rumus tertentu. Terus kenapa sih penting kita untuk belajar metode numerik? Alasan yang pertama, metode numerik adalah alat bantu untuk memecahkan permasalahan matematika yang sangat ampuh, di mana dapat menangani sistem persamaan besar, ketidaklinearan, dan geometri yang rumit dalam praktek rekayasa yang seringkali tidak bisa dipecahkan dengan metode analitik. Alasan yang kedua, metode numerik ini menyediakan sarana untuk memperkuat kembali pemahaman matematika, karena metode numerik dapat menyederhanakan matematika yang lebih tinggi menjadi operasi matematika yang mendasar atau lebih sederhana. Alasan ketiga, karena pendekatan yang digunakan dalam metode numerik ini merupakan pendekatan analitis, maka dasar pemikiran tidak keluar dari dasar pemikiran analitis. Nah, algoritma yang dikembangkan dalam metode numerik ini adalah algoritma pendekatan, maka akan muncul istilah iterasi atau proses pengulangan pada perhitungan. Ada beberapa tahap yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan persoalan secara numerik. Tahap yang pertama adalah memodelkan permasalahan dunia nyata ke dalam persamaan matematika. Yang kedua adalah menyederhanakan tahap pemodelan dengan cara dibuat beberapa pengandaian sehingga beberapa parameter dapat diabaikan. Yang ketiga, memformulasikan model matematika yang telah sederhana secara numerik. Yang keempat, menerjemahkan algoritma ke dalam program komputer dengan menggunakan salah satu bahasa pemrograman yang kita kuasai. Yang kelima, menjalankan program komputer dengan data uji coba. Dan yang keenam, memberikan kesan atas program yang dijalankan.
Perhitungan dalam metode numerik adalah perhitungan yang dilakukan secara berulang-ulang untuk terus-menerus mendapatkan hasil yang semakin mendekati nilai penyelesaian yang sebenarnya atau nilai eksak. Dengan metode numerik ini tentunya setiap hasil perhitungan akan memiliki kesalahan, galat, atau error. Lalu apa sih yang dimaksud dengan galat itu? Untuk penjelasan lebih lanjut akan disampaikan oleh rekan saya, Ririn. Silakan Ririn. Selanjutnya ada definisi galat. Apa itu galat? Galat atau error adalah selisih mutlak antara nilai sebenarnya dengan nilai perkiraan atau nilai pendekatan. Galat sendiri diharapkan mempunyai nilai yang sangat kecil sehingga nilai pendekatan atau nilai perkiraannya sendiri mendekati nilai sebenarnya. Lalu kenapa galat diperhitungkan? Karena galat bisa untuk menentukan keakuratan jawaban akhir dan galat sendiri bisa untuk mengembangkan kriteria berhenti untuk algoritma berulang. Kemudian kita akan membahas mengenai tentang tipe galat. Yang pertama yaitu ada tipe galat bawaan, yaitu galat yang disebabkan oleh kesalahan hasil pengukuran, kesalahan data awal, dan sejenisnya. Contohnya yaitu seperti semisal kita sedang melakukan penghitungan dengan stopwatch dan waktu menunjukkan detik ke 5,05 sehingga dengan adanya kesalahan error tersebut kita bulatkan angkanya menjadi 5. Kemudian yang kedua ada galat pembulatan, yaitu galat yang tidak diperhitungkan beberapa angka terakhir dari suatu bilangan. Contohnya akan kita bahas di slide selanjutnya. Dan yang terakhir ada galat pemotongan. Hitungan tidak dilakukan sesuai dengan prosedur matematis yang benar. Berikut adalah contoh galat pembulatan. Semisal kita memiliki angka 1/3. Jika dibagi terus-menerus, kita akan mendapatkan hasil 0,3333 dan seterusnya. Sehingga kita dapat bulatkan saja menjadi 0,3. Kemudian ada akar 2 yang jika kita akarkan akan menghasilkan 1,4141414 dan seterusnya. Sehingga dapat kita bulatkan menjadi 1,4. Kemudian yang terakhir ada galat pemotongan. Galat pemotongan ini yaitu galat yang berkaitan dengan metode numerik yang dipakai. Jadi semisal kita memiliki sebuah deret Taylor cos X. Cos X sama dengan 1 plus cos kuadrat X per 2 faktorial plus 4 plus cos pangkat 4X per 4 faktorial plus cos pangkat 6X per 6 faktorial dan selanjutnya. Kita dapat hanya mengambil 3 suku pertamanya sehingga formulanya menjadi cos X sama dengan 1 plus cos kuadrat X per 2 faktorial plus cos pangkat 4X per 4 faktorial. Dan disebut deret Maclaurin orde 4 karena pangkat tertingginya adalah pangkat 4. Bila mana galatnya adalah cos pangkat 6x per 6 faktorial plus cos pangkat 8x per 8 faktorial plus cos pangkat 10x per 10 faktorial dan selanjutnya. Sehingga rumusnya menjadi cos pangkat 2n min 2x per dalam kurung 2n min 2 faktorial. Sebagai catatan, semakin tinggi orde, maka nilai eksaknya akan semakin dekat. Kemudian di sini terdapat jenis galat. Jenis galat dibagi menjadi 2, yakni galat sejati atau galat mutlak
dan galat relatif. Galat sejati merupakan nilai galat atau error yang didasarkan pada perbedaan hasil yang sebenarnya dengan hasil dari metode numerik. Di sini dirumuskan sebagai nilai eksak atau nilai sesungguhnya dikurangi dengan nilai hampiran atau nilai aproksimasi. Kelemahan daripada jenis galat ini, yakni ia tidak menjelaskan seberapa besar pengaruh galat terhadap nilai aslinya, dikarenakan ia tidak memperhatikan satuan dari nilai yang diperiksa. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari, nilai Rp1 pada pembulatan Rp999 menjadi Rp1.000 akan lebih terasa dibandingkan nilai Rp1 pada Rp999.999. Kemudian, galat relatif. Pengertiannya adalah ia merupakan perbandingan antara galat sejati dengan nilai eksak. Galat jenis ini merupakan solusi kelemahan daripada galat mutlak, yakni dengan menormalkan galat sejati terhadap nilai eksak sehingga tingkat besaran dari nilai yang diperiksa dapat diperhitungkan. Galat relatif sendiri terbagi lagi menjadi dua, yakni galat relatif sejati atau penormalan galat sejati dan galat relatif atau penormalan galat terhadap nilai hampirannya. Pertama, galat relatif sejati. Ia merupakan perbandingan antara galat mutlak dengan nilai eksak, sehingga dirumuskan dengan nilai sejati dikurangi dengan nilai hampiran, kemudian baru dibagi dengan nilai sejati. Kedua, galat relatif. Merupakan perbandingan antara galat mutlak dengan nilai hampirannya. Maka tentu saja rumusnya adalah nilai sejati dikurangi dengan nilai hampiran, kemudian baru dibagi dengan nilai hampiran. Dari galat relatif, kita mendapatkan data seberapa pengaruh nilai galat terhadap komponen aslinya maupun hampirannya. Biasanya hal tersebut disajikan dalam bentuk persen. Kemudian di sini ada fungsi galat sejati dan galat relatif sejati. Fungsi galat sejati adalah untuk mengetahui seberapa besar perbedaan antara nilai aproksimasi dengan nilai hampirannya. Sedangkan galat relatif sejati dapat digunakan untuk menghentikan proses perulangan jika nilainya sangat kecil, alias mendekati jawaban yang sesungguhnya. Contoh galat sejati. Ini ada sebuah kasus seorang mahasiswa mengukur panjang kotak pensil dan laptop. Diperoleh panjang kotak pensil 19 cm, padahal panjang sesungguhnya adalah 20 cm. Sedangkan didapat panjang laptop adalah 34 cm, padahal panjang sebenarnya adalah 35 cm. Maka galat yang didapat dari kotak pensil adalah 20 dikurangi 19 sama dengan 1 meter, sedangkan laptop 35 cm dikurangi 34 cm sama dengan 1 cm. Nah, di situ, jika diketahui nilai eksak, galat 1 cm pada pengukuran kotak pensil maupun laptop akan lebih berarti. Namun jika tidak diketahui nilai eksaknya, galat pengukuran kotak pensil dan laptop dianggap sama saja. Nah, di sini terlihat sekali kelemahan daripada galat sejati, yakni ia tidak memperhatikan nilai satuan dari nilai yang diperiksa. Tidak memperhatikan tingkat satuan dari nilai yang diperiksa. Galat relatif sejati. Nilai eksak hanya akan diketahui jika fungsi yang ditangani dapat diselesaikan secara eksak. Di sini terdapat rumus alternatif, yakni nilai hampiran sekarang dikurangi nilai hampiran sebelumnya dibagi dengan nilai hampiran sekarang. Di sini dapat diketahui hasil atau nilai dari galat dilihat dari nilai hampirannya. Ini dicontohkan nilai hampiran sebelumnya lebih besar dibandingkan nilai hampiran sekarang, maka galat tersebut bernilai negatif. Sedangkan sebaliknya, jika nilai hampiran sebelumnya lebih kecil dibandingkan nilai hampiran sekarang, maka galat tersebut bernilai positif. Galat sejati absolut dan galat relatif sejati absolut. Kata-kata absolut menandakan pada rumus aslinya ditambahkan dengan nilai mutlak, sehingga apapun yang terjadi nilainya akan tetap positif. Kemudian di sini ada galat mutlak. Sebelumnya perkenalkan, saya Axel Liano. Saya akan membahas tentang galat mutlak dan contoh-contoh tentang kesalahan atau galat. Nah, seperti di slide 45 ini, contoh soalnya adalah tentukan galat mutlak dan galat relatif dari 22/7 dan 3,14. Nah, kita kan udah tahu nih bahwa nilai eksaknya dari 22/7 itu ya 22/7 itu sendiri, sedangkan nilai hampirannya itu pi, yaitu 3,145 dan seterusnya. Yang mana untuk saat ini kita singkat saja menjadi 2 desimal saja ya di belakang.
Sehingga penyelesaiannya kita sudah tahu galat itu adalah nilai eksak dikurangi nilai hampiran, 22/7 dikurangi 3,14, bisa kita bawa ke bentuk pecahan, di mana 22/7 kita ubah jadi 2200/700, dan 3,14 kita ubah jadi 314/100, kemudian kita samakan penyebutnya, dan didapati hasilnya setelah pengurangan galatnya adalah 2/700 atau 0,002857. Ini untuk kasus 3,14 atau 2 digit desimal di belakang. Kemudian bagaimana dengan kasus yang satunya, galat relatif? Nah, galat relatif tadi kan sudah dijelaskan di depan bahwa ini adalah perhitungan atau seberapa besar nilai dari galat tadi dibandingkan dengan nilai eksaknya. Sehingga langsung saja kita masukkan 2/700 dibagi 22/7, berarti kan dibagi itu dikali balik, jadi 2/700 dikali 7/22. Ya, sehingga dihasilkan 14/15.400 atau didapati dengan pendekatan juga itu sekitar 0,00091. Seperti itu. Kemudian ada salah satu lagi yaitu part 6, propagasi kesalahan. Nah, ini juga salah satu contoh di mana kemarin sempat keluar, di mana propagasi kesalahan itu digunakan untuk mencari nilai maksimal suatu kesalahan atau nilai maksimal suatu galat. Jika diberikan sebuah rumus, berapakah hampiran maksimum jika jika F sama dengan 72 dengan galat 0,9 Newton dengan ketinggian 4 ditambah galatnya itu 0,1 mm dan E 70 GPa dengan galat 1,5 GPa. Ini punya rumus A sama dengan F dibagi H pangkat 2 E. So, bagaimana cara kita mencari galat maksimum? Nah, kita tuliskan dulu nih formula yang diberikan. Terus, tentukan galat tiap variabel, di mana yang merupakan galat adalah angka setelah plus minus. Nah, itu jadi 70 plus minus 0,9 Newton tuh berarti 0,9 Newtonnya itu yang galat. Terus, menurunkan formula yang diberikan terhadap masing-masing variabel. Nah, ini sudah diterima di Matematika 2, di mana kita menurunkan terhadap variabel yang diberikan. Jadi kan tadi variabelnya ada F ya, ada F, ada H, ada E. Nah, nanti masing-masing itu kita turunkan. Jadi diturunkan terhadap F, kemudian dikalikan dengan galatnya F, terus ditambahkan dengan diturunkannya formula tersebut terhadap H, dan dikalikan dengan galat H, kemudian ditambah juga dengan formula tersebut diturunkan terhadap E, dan dikalikan dengan galat E, sehingga tampil seperti slide ini. Nah, jadi delta A maksimal itu adalah 1/H² E dikalikan delta F, karena diturunkan terhadap F ya. Terus ditambahkan dengan 3F tambah per H pangkat 3E kali delta H, karena diturunkan terhadap H. Dan terakhirnya ditambahkan dengan 2F per H² E² dikalikan delta E, karena diturunkan terhadap E. Nah, kemudian angkanya nanti akan dimasukkan sendiri, silakan kalian masukkan sendiri, dan didapatkan hasil delta A maksimal. Hasilnya itu jelas nanti agak koma ya, tapi dengan rumus yang sudah diberikan, saya yakin kita semua pasti bisa untuk mengerjakannya, karena sudah jelas nih, tinggal masukin aja kan, gitu. Ini daftar pustakanya yang kami gunakan, ada dari Geni Purwati, Syafan Madivan, serta Maharani Swasti. Semua ini dari sumber yang terpercaya dan digunakan dalam rangka untuk presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatian yang sudah diberikan kepada kelompok 4. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.